Beberapa minggu terakhir, Raffi merasa ada yang berubah pada istrinya, Nadia. Biasanya, setiap malam mereka bercakap ringan sebelum tidur. Kini, keheningan justru menggantikan semua kebersamaan itu. Yang paling membuat Raffi heran, ponsel Nadia kini tak pernah lepas dari tangannya. Saat makan malam, ponsel diletakkan di samping piring, layar menyala. Saat mandi pun, dibawa ke kamar mandi. Dan setiap kali Raffi bertanya, jawabannya selalu sama. Kerjaan online, Mas. Banyak pesanan hari ini. Tapi hati kecil Raffi tidak bisa percaya begitu saja. Apalagi sejak ia melihat Nadia sering tersenyum sendiri sambil menatap layar. Bibirnya melengkung tipis, matanya berkilat lembut. Lalu tiba-tiba menutup layar begitu Raffi lewat. Malam itu, Raffi pura-pura tidur lebih awal. Ia ingin tahu, apa yang sebenarnya membuat istrinya begitu sibuk di tengah malam. Dalam temaram lampu kamar, ia melihat Nadia pelan-pelan mengambil ponsel dari bawah bantal. Cahaya biru memantul di wajahnya, menampakkan senyum kecil yang dulu hanya untuk suaminya. Jari-jari itu bergerak cepat, mengetik, menghapus, mengetik lagi. Raffi menahan napas. Suaranya bergetar dalam hati. Apakah ada lelaki lain? Atau hanya teman curhat biasa? Ia mencoba menenangkan diri. Namun semakin hari, kebiasaan itu makin menjadi-jadi. Nadia bahkan membawa ponsel saat menjemur pakaian, seolah tak ingin ada jarak antara dirinya dan layar itu. Raffi sempat berusaha percaya, tapi rasa curiga tumbuh seperti duri yang makin menancap. Suatu malam, ponsel itu bergetar keras di meja. Raffi spontan menoleh, tapi Nadia lebih cepat. Ia segera meraih ponsel itu dan berkata tajam, "Kamu tuh kenapa, Mas? Nggak usah kepo deh." Suasana hening. Raffi menelan ludah, menatap wajah istrinya yang kini terasa asing. Malam-malam berikutnya pun tetap sama. Cahaya ponsel menyala saat dini hari. Suara ketikan pesan terdengar samar di antara dengung kipas angin. Dan setiap kali Raffi mencoba bicara, Nadia selalu punya alasan baru. Akhirnya Raffi hanya bisa memandangi langit-langit kamar, memejamkan mata, menahan sesak di dada. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti, tapi firasatnya tak bisa dibungkam. Ada sesuatu di balik ponsel yang tak pernah dimatikan itu. Malam kian larut, tapi pikiran Raffi tetap terjaga. Ia tahu, cepat atau lambat, rahasia itu akan terbuka. Dan apapun yang ia temukan nanti, mungkin akan mengubah segalanya. Pagi itu, matahari baru naik ketika Raffi melihat Nadia duduk di ruang tamu sambil menatap ponselnya. Jari-jarinya sibuk mengetik. Wajahnya serius namun sesekali tersenyum samar. Begitu Raffi mendekat sambil membawa 2 cangkir kopi, Nadia buru-buru mematikan layar dan menyembunyikan ponselnya di balik bantal. Senyumnya kaku, seperti orang yang tertangkap basah. "Tumben pagi-pagi udah serius banget," ujar Raffi mencoba mencairkan suasana. "Lagi balas pesan-pesanan," jawab Nadia cepat, lalu bangkit menuju dapur. Nada suaranya datar, tak ada kehangatan seperti dulu. Sejak saat itu, Raffi mulai memperhatikan lebih dalam. Nadia tak pernah lagi membalas pesan ketika ia ada di dekatnya. Ia menunggu sampai Raffi ke kamar mandi, atau keluar rumah, baru layar ponselnya kembali menyala terang. Kadang terdengar getaran pesan dari ruang tamu, tapi Nadia berpura-pura tak mendengar sampai Raffi tak ada di sana. Raffi mulai mencatat semuanya dalam diam. Kapan Nadia membuka ponsel? Berapa lama? Ekspresi apa yang muncul di wajahnya? Semua ia simpan dalam hati, tanpa berani menuduh. Namun setiap malam, rasa ingin tahunya semakin besar, menggerogoti pikirannya perlahan. Malam itu, Raffi berpura-pura tidur lebih cepat. Ia mendengar suara langkah pelan di lantai kamar. Cahaya ponsel kembali menyorot wajah Nadia yang tampak serius. Suara ketikan terdengar samar, dan sesekali senyum kecil muncul di bibirnya. Tapi ada yang aneh malam itu. Setiap kali notifikasi berbunyi, Nadia terlihat gugup, seolah takut pesan itu terbaca oleh siapapun selain dirinya. Raffi menahan diri. Ia tahu, jika ia bereaksi saat ini, pertengkaran pasti tak terhindarkan. Dan entah kenapa, kali ini ia ingin mengungkap kebenaran dengan cara tenang. Ia ingin tahu, siapa sebenarnya yang bersembunyi di balik layar ponsel itu. Beberapa hari kemudian, Nadia mulai jarang berbicara. Makan malam mereka kini penuh keheningan. Raffi mencoba mengajak bicara, tapi jawaban Nadia hanya sepatah dua patah. Kadang ia bahkan meninggalkan meja makan sebelum Raffi selesai berbicara. Ponsel itu tetap di tangannya,
bahkan ketika ia berjalan ke kamar. Pernah suatu malam, Raffi mencoba memeluknya dari belakang. Tapi Nadia langsung menepis dengan lembut. "Mas, aku capek." Ia berbalik ke arah ponselnya lagi, seolah benda itu lebih berharga daripada pelukan suaminya sendiri. Dan malam itu, Raffi benar-benar merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Hari berganti hari. Setiap pagi, cahaya ponsel Nadia adalah hal pertama yang menyapa wajahnya, bukan lagi Raffi. Dan setiap malam, ponsel itu menjadi teman tidur yang tak pernah dimatikan. Dalam diam, Raffi berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menuduh tanpa bukti. Tapi jika suatu hari rahasia itu terbuka, ia harus siap menghadapi apapun yang menantinya. Sebab, cinta yang ia bangun dengan penuh kesetiaan kini mulai retak, bukan karena teriakan atau perselingkuhan, melainkan karena sesuatu yang bersembunyi di balik layar ponsel yang selalu menyala itu. Dan tanpa Nadia sadari, Raffi mulai menyusun langkahnya. Langkah kecil, tapi pasti, untuk menemukan siapa sebenarnya yang membuat istrinya berubah sejauh ini. Hari demi hari berlalu, dan perlahan rumah yang dulu hangat kini terasa asing bagi Raffi. Nadia tak lagi tersenyum seperti dulu. Tatapannya sering kosong, seolah pikirannya selalu melayang ke tempat lain. Suatu pagi, Raffi menatap meja makan yang kini hanya berisi secangkir teh hangat dan sepiring roti tawar. Padahal dulu, Nadia selalu menyiapkan sarapan lengkap dengan semangkuk sayur hangat dan telur kesukaannya. "Sayang, kamu nggak masak?" tanya Raffi lembut. Nadia menoleh sekilas. "Aku males, Mas. Capek aja." Tak ada penjelasan lain. Lalu ia kembali sibuk menatap ponselnya. Raffi hanya diam, meski hatinya mulai terasa perih. Perlakuan dingin itu semakin sering terjadi. Setiap kali Raffi mencoba mengajak bicara, Nadia selalu punya alasan untuk menghindar. Kadang mengaku lelah, kadang berpura-pura sibuk, dan kadang hanya menjawab singkat tanpa menatap suaminya. Sementara ponsel di tangannya terus menyala, menjadi teman setia yang seolah lebih penting dari apapun. Malam itu, Raffi memutuskan untuk pulang lebih awal dari bengkel kecilnya. Ia berharap bisa makan malam bersama, mungkin menonton acara favorit seperti dulu. Namun begitu membuka pintu, yang ia temukan hanyalah Nadia yang duduk sendirian di ruang tamu, wajahnya disinari cahaya layar ponsel. Tanpa menoleh, ia hanya berkata datar, "Mas, udah makan aja ya? Aku belum lapar." Raffi mengangguk pelan, tapi hatinya seperti runtuh. Ia berjalan menuju dapur, membuka tudung saji, dan mendapati nasi yang sudah dingin. Tidak ada lauk, tidak ada aroma masakan, tidak ada kehidupan di rumah yang dulu penuh tawa itu. Malam berikutnya, Raffi sengaja mencoba bicara serius. "Nadia, belakangan ini kamu sering kelihatan murung. Ada yang kamu pikirin?" Nadia menatapnya cepat, lalu menghela napas. "Mas, aku cuma lagi pengin waktu buat diri sendiri. Aku capek, tiap hari ngurus rumah, ngurus semuanya. Kalau kamu capek, aku bisa bantu. Tapi kenapa kamu malah menjauh?" "Aku nggak menjauh. Kamu aja yang terlalu sensitif," jawabnya tajam. Kalimat itu membuat dada Raffi bergetar. Ia tahu, pernikahan kadang melewati masa sulit. Tapi kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang perlahan mencuri kehangatan mereka. Di bengkel tempatnya bekerja, Raffi sering melamun. Kawannya, Danu, sempat menegur, "Vi, kamu kenapa? Mukamu pucat gitu." Raffi hanya menggeleng, mencoba menutupi luka di hatinya. Ia bukan tipe suami yang mudah bercerita. Baginya, masalah rumah tangga harus diselesaikan di dalam rumah, bukan dibicarakan di luar. Namun sepulangnya malam itu, saat ia membuka pintu, ia melihat sesuatu yang membuatnya kaku. Nadia tengah berbicara di telepon. Wajahnya terlihat marah. "Aku nggak kuat lagi hidup kayak gini, Rin. Dia tuh nggak ngerti aku." Nada suaranya tinggi, lalu ponsel dimatikan cepat begitu menyadari keberadaan Raffi di ambang pintu. Raffi berpura-pura tak mendengar. Ia hanya tersenyum samar dan berkata pelan, "Aku udah pulang." Nadia menjawab singkat, "Iya, aku mandi dulu." Malam itu, Raffi duduk sendirian di teras, menatap gelapnya langit. Nama, Rin, terus terngiang di kepalanya. Siapa dia? Teman lama? Saudara? Atau seseorang yang sedang membuat jarak di antara mereka semakin lebar? Satu hal yang pasti, sejak ponsel itu tak pernah dimatikan, Nadia bukan lagi sosok istri yang dulu ia kenal. Dan Raffi mulai bersiap.
Karena ia tahu, waktunya semakin dekat untuk membuka rahasia yang selama ini tersembunyi. Malam itu, Nadia tertidur lebih awal. Ponselnya tergeletak di sisi ranjang. Layar menghadap ke bawah. Raffi menatap benda kecil itu lama sekali. Di dalam dadanya, ada pertarungan antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Namun akhirnya, rasa penasaran menang. Dengan gerakan pelan, ia meraih ponsel itu dan menekan tombol daya. Layar menyala, menampilkan deretan notifikasi pesan dari satu nama yang tak asing lagi di telinganya. Rina. Jantung Raffi berdegup kencang. Ia membuka layar percakapan itu. Barisan kalimat panjang terpampang jelas. Bukan percakapan biasa antar teman. Bukan obrolan ringan tentang resep masakan atau kabar keluarga. Tapi kata-kata yang perlahan menusuk hatinya. Aku tuh nggak ngerti kenapa kamu masih tahan sama dia, Nat. Raffi tuh nggak peka, nggak perhatian. Coba lihat hidupku, lebih tenang setelah ninggalin suami. Kadang kita harus berani milih bahagia meski tanpa laki-laki. Raffi terpaku. Tangannya gemetar. Matanya mulai panas. Ia menelusuri percakapan itu dari awal hingga akhir. Di sana, Rina terus menanamkan benih kebencian, menyebutnya egois, menyebutnya tidak berguna, dan menggiring Nadia untuk percaya bahwa hidupnya akan lebih baik jika pergi. Dalam setiap kalimat, Rina seolah tahu kelemahan Nadia, tahu momen ketika rumah tangga mereka mulai renggang. Ia memanfaatkan itu, perlahan tapi pasti, merusak kepercayaan yang selama ini Raffi jaga dengan sepenuh hati. Raffi menutup ponsel perlahan, takut membangunkan istrinya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah Nadia yang tertidur tenang. Wajah yang dulu penuh cinta, kini menyimpan rahasia yang menyakitkan. Pikirannya bercampur aduk. Ia tidak tahu harus marah pada siapa. Pada istrinya yang begitu mudah terpengaruh, atau pada sahabat yang tega meracuni pikiran orang yang ia cintai. Subuh menjelang, tapi Raffi belum juga bisa tidur. Ia pergi ke teras. Duduk dia menatap langit. Angin pagi menyentuh wajahnya. Dingin, tapi tak sedingin hatinya saat ini. Di dalam kepala, ia terus memutar kalimat dari percakapan itu. Aku tuh nggak ngerti kenapa kamu masih tahan sama dia, Nat. Setiap kata seperti racun, merembes pelan ke dalam luka yang belum sempat ia pahami. Pagi harinya, Raffi berpura-pura tak tahu apa-apa. Ia menyiapkan kopi untuk Nadia, sama seperti biasa. Ketika Nadia bangun, ia tersenyum kecil, meski matanya tampak gelisah. Raffi bertanya pelan, "Sayang, kamu masih sering ngobrol sama Rina ya?" Nadia terdiam sejenak, lalu menjawab, "Iya, kenapa? Dia sahabat aku dari dulu, Mas. Aku cuma curhat aja." "Curhat tentang apa?" "Ya tentang hidup, tentang capeknya jadi istri, tentang perasaan yang kadang gak dimengerti suami." Raffi mengangguk pelan. Ia menatap istrinya lama, tapi tidak berkata apa-apa. Karena kini ia tahu, musuhnya bukan orang yang mencoba merebut cinta istrinya, tapi seseorang yang memakai kata-kata manis untuk menghancurkannya dari dalam. Hari itu, Raffi berangkat kerja tanpa bicara banyak. Namun dalam hati, ia tahu, ini baru permulaan. Rahasia di balik nama Rina hanyalah pintu pertama menuju sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin akan menguji seberapa kuat cinta mereka bertahan. Dan ia berjanji, jika waktunya tiba, ia akan membuka semuanya. Tanpa amarah, tanpa teriakan. Hanya kebenaran yang berbicara. Karena ia ingin tahu, seberapa jauh bisikan sahabat itu telah memisahkan hatinya dari perempuan yang ia cintai. Sejak malam ketika Raffi membaca pesan-pesan itu, hari-harinya tak lagi sama. Ia tetap tersenyum, tetap berangkat kerja, tetap bersikap seperti biasa. Namun di balik semua itu, hatinya koyak. Rasanya seperti hidup dengan seseorang yang ia cintai, tapi dalam waktu bersamaan juga merasa kehilangan. Setiap kali Nadia tersenyum menatap ponsel, dada Raffi terasa sesak. Ia tahu siapa yang berada di balik layar itu. Rina, sahabat yang selama ini dipercaya, yang sering datang ke rumah, yang bahkan ia anggap seperti saudara sendiri. Kini ternyata menjadi sumber racun yang perlahan merenggut kebahagiaannya. Malam-malam Raffi berubah menjadi panjang. Ia lebih sering duduk sendirian di teras, menatap langit, mencoba mencari alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Ia tidak menemukan jawabannya. Ia tidak merasa pernah menyakiti istrinya. Ia hanya terlalu sibuk bekerja, mencoba memberi yang terbaik untuk rumah tangga mereka. Namun rupanya, di tengah kesibukannya, ada ruang kosong yang terisi oleh bisikan orang lain. Suatu pagi,
Raffi memberanikan diri bicara pelan. Nat, kamu kelihatan sering galau akhir-akhir ini. Kalau ada yang kamu rasain, cerita aja ke aku. Nadia diam. Tangannya sibuk memutar sendok di dalam gelas. Setelah hening beberapa saat, ia berkata pelan. Kamu tuh nggak ngerti perasaan aku, Mas. Aku capek. Aku merasa sendirian di rumah ini. Kata-kata itu tajam. Tapi jujur, Raffi terdiam. Ia tahu, sebagian ucapan itu mungkin benar. Namun ia juga tahu, ucapan itu lahir dari benih yang ditanam oleh Rina. Setelah Nadia pergi ke dapur, Raffi menatap ke arah ponsel yang tergeletak di meja. Ia ingin memecahkan semua rahasia itu, tapi hatinya menolak untuk menyentuhnya lagi. Ia memilih diam. Bukan karena lemah, tapi karena ia tidak ingin menghancurkan kepercayaan yang tersisa. Namun diamnya justru membuat jarak di antara mereka semakin besar. Hari demi hari berlalu, dan kini rumah itu benar-benar terasa asing. Nadia lebih sering menutup diri, sementara Raffi hanya bisa menatap dari kejauhan. Ia merindukan sosok istri yang dulu cerewet, yang selalu menyambutnya di depan pintu dengan senyum hangat. Tapi yang kini ia temui hanyalah seseorang yang dingin dan penuh rahasia. Suatu sore, Raffi memutuskan untuk mengunjungi bengkel Danu lebih awal. Ia butuh udara, butuh bicara, meski hanya sekadar meluapkan isi hati. Vi, lo kenapa? Mukamu pucat banget. Tanya Danu. Raffi menghela napas. Kadang gue ngerasa, musuh terbesar dalam rumah tangga itu bukan orang lain, tapi kata-kata yang salah dari orang yang dianggap teman. Danu terdiam. Ia tahu, sahabatnya sedang menahan luka yang dalam. Saat malam tiba, Raffi pulang dengan langkah berat. Ia masuk ke kamar tanpa suara. Nadia sudah tertidur, tapi di sisi ranjangnya ponsel itu masih menyala. Di layar terlihat nama yang sudah sangat ia kenal. Rina. Pesan terakhir berbunyi. Kamu harus kuat, Nat. Kadang kita harus berani ninggalin yang gak bikin kita bahagia. Raffi menatap layar itu lama sekali. Matanya basah, tapi bukan karena marah. Ia hanya sedih, karena orang yang ia cintai sedang dipimpin ke arah yang salah, dan ia tidak tahu bagaimana cara menariknya kembali. Dalam hati, ia berbisik, kalau memang cinta ini harus diuji, aku siap, tapi aku tidak akan membalas dengan benci. Aku akan buktikan bahwa suami yang dicintai dengan tulus tidak akan kalah oleh bisikan siapapun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raffi menutup matanya dengan perasaan hampa. Ia tahu, luka yang ia rasakan tidak terlihat di luar, tapi perlahan menggerogoti dari dalam. Luka yang tak berdarah, tapi menyakitkan setiap kali ia melihat senyum istrinya yang bukan lagi untuknya. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Raffi duduk di meja makan, menatap 2 cangkir kopi yang sudah mulai mendingin. Nadia belum keluar dari kamar, tapi dari celah pintu, terdengar suara lirihnya berbicara di telepon. Raffi menahan diri, tak ingin mendengar, namun kata-kata itu menembus ke hatinya. Rin, aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku ngerasa hampa. Mas Raffi tuh berubah. Suara itu bergetar, penuh ragu. Rina menjawab dari seberang sana dengan nada meyakinkan. Berubah apanya, Nat? Dia tuh nggak peka dari dulu. Kamu cuma dipertahankan karena dia butuh kamu, bukan karena cinta. Raffi menunduk, jemarinya mengepal. Ia tahu, ini bukan waktunya marah. Ia harus berhati-hati, karena amarah hanya akan memperkuat apa yang Rina tanam di kepala istrinya. Siang harinya, Raffi memutuskan pulang lebih cepat. Ia ingin bicara baik-baik, tanpa emosi, tanpa tuduhan. Ketika membuka pintu, Nadia terlihat terkejut. Oh, Mas udah pulang? Aku kira masih di bengkel. Raffi tersenyum kecil. Bengkel sepi. Jadi pulang aja. Aku pengin ngobrol. Boleh? Nada lembut itu membuat Nadia ragu. Tapi ia mengangguk. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Suasana hening cukup lama sebelum akhirnya Raffi berkata pelan. Aku tahu, akhir-akhir ini banyak yang berubah di antara kita. Aku mungkin bukan suami yang sempurna. Tapi aku selalu berusaha menjaga kamu dengan cara yang aku bisa. Nadia menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Mas, aku capek. Aku ngerasa sendirian. Kadang aku pengin dimengerti tanpa harus ngomong. Raffi mengangguk. Aku ngerti. Tapi aku juga manusia. Nat, aku butuh tahu apa yang kamu rasain, supaya aku bisa memperbaiki diri. Air mata Nadia menetes. Ia tak mampu menatap suaminya lama-lama.
Raffi melanjutkan dengan tenang. Aku tahu kamu sering cerita ke Rina. Aku nggak melarang kamu punya teman. Tapi kamu tahu nggak, Nat? Nggak semua orang yang aku peduli itu benar-benar ingin kamu bahagia. Nadia terdiam. Tubuhnya kaku. Dan seketika wajahnya memucat. Mas, kamu ngintip pesan aku. Aku nggak ngintip. Aku cuma nggak sengaja lihat waktu kamu ketiduran. Dan dari situ aku paham. Rina bukan cuma dengerin kamu. Dia mengarahkan kamu. Pelan-pelan. Dia bikin kamu ngerasa aku ini musuh. Tangis Nadia pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mas, aku nggak tahu kalau selama ini aku salah. Aku cuma merasa Rina ngerti aku. Raffi mendekat, menatapnya penuh kasih. Rina ngerti kamu, tapi dia nggak ngerti kita. Dia nggak tahu perjuangan kita dari awal. Nggak tahu doa yang kita ucapkan waktu nikah dulu. Kamu tahu nggak, Nat? Kadang, orang yang paling bahaya bukan yang mau merebut kamu, tapi yang bikin kamu benci aku tanpa alasan. Kata-kata itu membuat Nadia menunduk dalam-dalam. Ia merasa malu, merasa bersalah. Tangisnya semakin keras, dan Raffi hanya bisa memeluknya tanpa banyak bicara. Pelukan itu bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengembalikan hati yang hampir hancur oleh ucapan orang lain. Malamnya, Nadia mengambil ponselnya dan menatap lama kontak Rina. Air matanya jatuh sebelum jempolnya menekan tombol blokir. Sebuah langkah kecil, tapi berarti besar. Ia menatap Raffi yang berdiri di ambang pintu kamar. Tersenyum lega meski matanya masih merah. Mas, maaf ya, aku udah salah dengar, salah percaya. Raffi menggeleng pelan. Yang penting sekarang kamu sadar. Kita mulai lagi dari awal, ya. Nadia mengangguk, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berbicara tanpa ponsel di antara mereka. Malam itu, rumah kecil mereka terasa berbeda. Tak ada lagi cahaya layar yang membelah keheningan. Hanya dua hati yang mulai kembali menemukan jalan pulang. Beberapa minggu berlalu sejak malam ketika Nadia menangis di pelukan Raffi. Suasana rumah mulai terasa hangat kembali. Raffi masih berhati-hati, tapi kali ini ia melihat perubahan nyata pada istrinya. Nadia mulai meninggalkan kebiasaannya menatap layar ponsel setiap saat. Ia kembali memasak, menyiapkan sarapan, dan menemaninya bicara di teras setiap pagi. Perlahan, luka-luka di hati mereka mulai sembuh, meski bekasnya masih terasa. Namun tidak semua hal selesai begitu saja. Rina, yang merasa tiba-tiba diblokir tanpa alasan, mulai menyebarkan cerita lain di grup arisan. Ia mengatakan bahwa Nadia dikekang suaminya, bahwa Raffi cemburuan dan mengontrol. Beberapa teman Nadia mulai menjauh, percaya pada cerita Rina yang dibalut dengan nada iba. Tapi kali ini Nadia tidak terpengaruh lagi. Ia tahu betul siapa yang selama ini membuat pikirannya kabur. Suatu sore, Rina datang ke rumah tanpa kabar. Raffi sedang di bengkel, sementara Nadia sedang menjemur pakaian. Begitu melihat Rina datang, Nadia terdiam, jantungnya berdebar. Rina tersenyum dingin. Kamu kenapa blok aku, Nat? Aku kan cuma pengin kamu bahagia. Nadia menatapnya dengan mata yang kini jauh lebih tegas. Bahagia yang kamu maksud, Rin, hampir menghancurkan rumah tangga aku. Kamu sadar nggak? Setiap kata kamu bikin aku jauh dari suamiku. Rina tertawa pelan. Aku cuma jujur. Kamu tuh kasihan, Nat. Hidup di bawah bayang-bayang laki-laki yang gak ngerti kamu. Nadia menggeleng. Kamu salah. Aku kasihan sama diriku sendiri. Karena terlalu percaya sama orang yang berpura-pura peduli. Aku lupa. Gak semua teman itu niatnya baik. Rina terdiam. Senyum sinis di wajahnya perlahan pudar. Ia tidak menyangka Nadia akan setegas itu. Tanpa sepatah kata lagi, Rina berbalik pergi. Langkahnya cepat, tapi wajahnya tampak menahan malu. Saat Raffi pulang sore itu, Nadia langsung menceritakan semuanya. Ia menatap suaminya dengan mata yang jujur, penuh penyesalan. Mas, aku udah bilang semua ke dia. Aku nggak mau lagi dengar omongan yang bikin aku benci sama kamu. Raffi tersenyum kecil. Aku bangga sama kamu, Nat. Kadang yang paling sulit bukan minta maaf, tapi berani melawan yang bikin kita salah jalan. Sejak hari itu, ponsel Nadia tak lagi jadi sumber jarak di antara mereka. Ia hanya memakainya untuk hal-hal penting, dan malam-malam mereka kembali hangat seperti dulu. Kadang, saat Raffi memandang wajah istrinya yang tertidur di sampingnya, ia masih tak percaya bahwa badai itu akhirnya berlalu. Namun di balik rasa tenangnya,
Ada pelajaran besar yang tertanam dalam hatinya. Raffi belajar. Cinta yang tulus bukan berarti tak akan diuji. Kadang, ujian itu datang bukan dalam bentuk perselingkuhan atau pengkhianatan fisik, tapi dalam bentuk bisikan halus dari orang yang berpura-pura peduli. Dan Nadia pun belajar bahwa tidak semua telinga yang mendengarkan berarti ingin menolong. Ada yang hanya ingin melihat retaknya kebahagiaan orang lain, karena hatinya tak sanggup melihat orang lain lebih tenang dari dirinya. Malam itu, mereka berdua duduk di teras, menatap langit malam yang penuh bintang. Raffi menggenggam tangan istrinya, lalu berkata pelan, "Aku cuma mau kamu tahu satu hal, Nat. Kadang, yang menghancurkan rumah tangga bukan orang yang ingin merebutmu, tapi orang yang membuatmu membenciku perlahan. Untung kamu sadar sebelum semuanya terlambat." Nadia tersenyum, menatap suaminya dengan air mata haru. "Terima kasih karena masih mau memaafkan aku, Mas." Raffi mengangguk, menatap jauh ke langit. Cinta itu nggak butuh pembuktian besar, Nat. Kadang, yang paling penting cuma satu, bertahan, meski badai mencoba memisahkan. Dan malam itu, di bawah langit yang tenang, mereka berdua kembali pada titik awal. Tidak sempurna, tapi nyata. Tidak lagi terikat oleh layar ponsel, tapi oleh hati yang akhirnya saling memahami. Dari kisah ini kita belajar, tidak semua racun datang dari orang asing. Kadang, justru teman yang terlihat paling peduli adalah yang paling berbahaya. Ia tidak mencuri pasanganmu, tapi perlahan mencuri kepercayaan yang seharusnya kau jaga bersama.